Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Barakallahu fikum para jamaah semuanya, wali santri SD TQ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan karunia yang alhamdulillah pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka thalabul ilmi yang menjadi fardhah kewajiban atas kita semuanya. Ibadatullahi ala basirah, beribadah kepada Allah di atas basirah, cahaya ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, tidak ada jalan kecuali dengan ilmu. Laisa hunaka sabilun liman arada sa'adat ad-dunya wal akhirah illa bil ilmi. Tidak ada jalan, tidak ada tariqah orang bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali dengan ilmu. Makanya Nabi SAW menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menempuh ilmu, ya, mendatangi rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka mengangkat kebodohan, niat mendapatkan pahala, niat mendapatkan ampunan di sisi Allah, niat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan Allah mudahkan jalannya ke surga. Semakin seorang hamba mencintai ilmu dan mengamalkan apa yang dia yakini dari ilmu yang bermanfaat, maka semakin kuat keimanan dan keistiqomahan hamba tersebut. Kekuatan iman, kekuatan istiqomah tidak didapat kecuali dengan thalabul ilmi, belajar, ngaji, duduk, bermajlis dalam rangka menambah keyakinannya kepada Allah dan Rasulnya, janji-janji Allah dan Rasulnya. Yang tadinya ragu menjadi yakin, yang tadinya mencintai maksiat menjadi orang yang mencintai ketaatan dan takarrub kepada Allah. Yang tadinya mencintai dunia menjadi orang yang mencintai akhirat. Menjadi orang senantiasa hatinya tawakal kepada Allah. Menjadi orang-orang yang senantiasa meminta hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara faedah daripada majlis ilmu. Majlis ilmu, majlis yang dirahmati oleh para malaikat. Inna lillahi malaikatan sayyahin yatalammasuna majalisal ilmi. Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan malaikat-malaikat yang senantiasa mencari-cari majlis ilmu. Malaikat tersebut melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Di akhir daripada
duduknya di majelis ilmu, Nabi menyebutkan kabar gembira, ya. Malaikat mengatakan qumu maghfuran lakum. Bangkitlah kalian, sudah selesai. Qad buddilat sayyi'atikum hasanat. Allah sudah menggantikan kejelekan-kejelekan kita dengan kebaikan-kebaikan. Di situ para ulama menjelaskan di antara berkah buah daripada majelis ilmu, ketika orang itu sabar duduk di tempatnya dalam rangka ngaji, Allah menggugurkan dosa-dosanya, menggantinya dengan kebaikan-kebaikan. Tentunya, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah dengan ilmu dan ibadah. Ilmu dan ibadah. Baik. Para jamaah semuanya, Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, di antara sifat yang paling dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala atas hambanya adalah sifat syukur. Saya ingin membahas tema tentang kesyukuran sebagai motivasi buat saya sendiri. Semoga menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Semoga bisa menjadi faedah bagi orang-orang yang mendengar. Karena kunci kebahagiaan seseorang terletak pada kesyukuran dan kesabaran. Kunci kebahagiaan seseorang terletak dari dua sifat, syukur dan sabar. Sebagaimana Nabi SAW amri, sungguh menakjubkan sekali perkara orang mukmin. In asabathu sarra'u syakara wa kana khairun lahu. Apabila orang mukmin tersebut mendapatkan nikmat, kita setiap hari subhanallah tidak bisa menghitung nikmatnya Allah. Kesehatan, kesempatan, harta, waktu luang, pekerjaan yang halal. Allah mudahkan, ya, pendidikan anak-anak kita. Allah mudahkan, ya, urusan-urusan kita di dunia. Allah berikan keimanan, Allah berikan, ya, keyakinan, tawakal, Islam, iman, ihsan. Itu semuanya wajib kita syukuri. Ya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Seandainya, ya, kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang kita punya, yang Allah berikan kepada kita siang dan malam, ya, tentunya kita tidak bisa menghitungnya. Suatu ketika Nabi SAW keluar dari rumahnya dalam keadaan, ya, setelah selesai wudhu, Nabi ingin menunaikan sholat. Kemudian dilihat oleh para sahabat Nabi SAW, Nabi mukanya berseri-seri, menandakan kebahagiaan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, rohatul qalbi, ya, rohatul qalbi nikmatun minallah, atau kama qala Nabi SAW. Tenangnya jiwa, ya, ketenangan jiwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang stres, Pak, menghadapi kehidupan dunia dengan hiruk pikuknya, dengan masalah-masalahnya. Tetapi orang yang beriman, jiwanya senantiasa tenang kepada Allah. Lisannya senantiasa berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billah astagfirullah wa atubu ilaih. Saya wasiatkan kalimat ini kepada semuanya. Jangan sampai lepas. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billah astagfirullah wa atubu ilaih. Ini gabungan daripada zikir-zikir yang luar biasa. Tasbihnya para malaikat, kalimat yang menjadi penggugur dosa, kalimat yang menyelamatkan di akhirat, kalimat yang menjadi perbendaharaan surga, kalimat yang menjadi kunci surga, la ilaha illallah, ya, kalimat syukur, kalimat tawakal, kalimat, ya,
yang menjadikan orang tegar, orang yakin di atas agama Allah. Ya, ini kalimat-kalimat yang luar biasa, kalimat yang senantiasa ya mendatangkan keberkahan bagi orang yang mengucapkannya. Saya sering ingatkan kalimat ini, jangan sampai lepas. Semoga Allah menutup kematian kita ya husnul khatimah dengan kalimat ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwwata illa billah astaghfirullah wa atubu ilaih. Dibaca kapanpun, dimanapun ya, boleh dalam keadaan tidak punya wudu, walaupun afdal dia punya wudu ya, tanpa batas, tidak usah dibatasi dengan bilangan, sebanyak-banyaknya. Kalimat yang dicintai oleh Nabi SAW lebih daripada dunia dan seisinya. Li'an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar khairun mimma tala'at alaihi syams. Aku mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dengan kalimat tersebut. Setelah kita menjaga amalan-amalan wajib, sholat, puasa, zakat, ya, kita lengkapi, sempurnakan pahala kita di sisi Allah dengan kalimatun thayyibah yang pahalanya kalimat tersebut memenuhi langit dan bumi. Pahalanya memenuhi langit dan bumi. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'ani ma bainas sama'i wal ardh. Kalimat subhanallah walhamdulillah pahalanya memenuhi langit dan bumi. Tidak ada orang paling bahagia dengan banyaknya pahala kecuali orang yang ahli kalimat tersebut. Kalimat yang menguatkan timbangan, memberatkan timbangan. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Jadikan kalimat tersebut sebagai takarrub kita kepada Allah. Setelah sholat sunnah, kita berdiam sejenak. Ketika punya waktu luang, ya kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, ini supaya saya mendapatkan pahala juga. Saya menyampaikan ilmu ini, hadis ini, keterangan ini, semoga diamalkan, saya mendapat bagian dari pahala antum semuanya. Sifat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah sifat syukur. Pengertian daripada syukur, at-thana'u 'alal mun'im bima aulakahu min ma'ruf. Memuji Allah atas semua nikmat yang Allah berikan yang berupa kebaikan-kebaikan kepada hambanya. Memuji Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada hamba tersebut dari kebaikan-kebaikan yang dia peroleh. Ya. Dan sifat syukur itu berporos pada 3 perkara. Sifat syukur itu ya berputar pada 3 perkara. Pertama, sifat yang pertama, al-i'tirafu bin nikmati batinan. Mengakui nikmat tersebut dengan meyakini dengan hati dan lubuk jiwa yang paling dalam nikmat tersebut berasal dari Allah. Yang pertama, meyakini dengan sempurna dengan hatinya, lubuk hatinya yang paling dalam, nikmat yang dia dapatkan apapun bentuknya dari kebaikan itu dari sisi Allah. Ini tempatnya di hati. Pengakuan bahwasanya nikmat tersebut datang dari sisi Allah. Adapun pekerjaan, kemudian pemberian dari orang, perdagangan, usaha-usaha manusia itu adalah wasilah, perantara saja. Tapi dia meyakini dengan hatinya yang paling dalam semua kemudahan, semua kebaikan itu datang dari Allah. Ini yang pertama, ini paling penting. Yang kedua,
lisannya senantiasa mengucapkan kalimat pujian kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang tadi pertama disebut dengan syukur hati, yang kedua dengan syukur lisan. Khairud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa ucapan seseorang alhamdulillah. Makanya nanti penduduk surga ketika memasuki surga, pertama kali kalimat yang diucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah ya Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Kami tidak bisa mendapatkan hidayah dengan sempurna kecuali ya hidayah dari sisimu ya Allah. Ya, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Syukur dengan lisan, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Semakin banyak seorang mengucapkan kalimat tersebut, Allah akan mendatangkan keberkahan nikmat tersebut. Nanti kita akan sebutkan dalilnya. Semakin banyak orang bersyukur dengan hati, lisannya, itu menjadi sebab keberkahan nikmat tersebut. Kemudian yang ketiga, asyukru bil jawarih. Syukur dengan anggota badan. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan anggota badan. Bagaimana caranya? Al-isti'anatu biha 'ala ta'atillah. Senantiasa berusaha menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah. Kendaraannya untuk kebaikan, pakaiannya untuk kebaikan, hartanya untuk kebaikan. Semua yang dia punya dia pergunakan untuk kebaikan kepada makhluk yang lain atau untuk dirinya, untuk keluarganya. Menggunakan nikmat tersebut dalam rangka taqarrub, taat kepada Allah. Ini merupakan ya tiga makna yang terkandung daripada syukurnya seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala membarengkan rasa syukur dengan iman. Ya. Allah Subhanahu wa taala membarengkan rasa syukur dengan keimanan. Jadi semakin kuat rasa syukur seseorang, semakin kuat keimanannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya orang yang tidak diadab nanti di akhirat itu salah satu sifatnya adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak diadab nanti di akhirat salah satu sifatnya adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adabikum. Tidaklah Allah akan mengadab kalian. Ada syaratnya Pak, Bu. In syakartum wa amantum. Apabila kalian senantiasa bersyukur kepada Allah dan kalian senantiasa beriman kepada Allah. Dua sifat. Syukur dan iman. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin dia pandai bersyukur kepada Allah. Sebaliknya, semakin dia banyak bersyukur kepada Allah, keimanannya semakin tinggi. Ma yaf'alullahu bi adabikum in syakartum wa amantum. Tidaklah Allah sekali-kali akan mengadab kalian apabila kalian bersyukur dan iman kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya orang-orang yang ahli syukur ini merupakan orang-orang yang istimewa di antara hamba-hambanya. Orang-orang yang ahli syukur
adalah orang-orang yang istimewa di antara makhluk-makhluknya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 53, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu manallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'a'lama bisyakirin. Wa kadzalika, dan demikian, fatanna ba'dahum bi ba'din, kami uji antara mereka satu dengan yang lainnya agar supaya mereka dengan keutamaan di antara kami. Allah kemudian mengatakan alaysa Allahu bi'a'lama bisyakirin, bukankah Allah lebih mengetahui siapa hamba-hambanya yang bersyukur. Ketika orang-orang berdebat, ya, ada orang dianugerahkan ini hartanya, ini jabatannya, ini kebunnya, ini sawahnya, mereka mengatakan itu anugerah dari Allah. Bukan. Anugerah yang sejati dari Allah, yang hakiki adalah rasa syukurnya kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Ada orang terkadang diberikan harta, jabatan, kemudahan, tapi tidak bersyukur dia. Ini tidak diberikan anugerah dari Allah. Bahkan hartanya, jabatannya, semua fasilitas kemudahannya akan menjadi laknat baginya pada hari kiamat. Ya, tidak ada keberkahan. Tetapi ketika seorang itu mendapatkan semuanya itu, kemudian bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dia punya, ini akan menjadi keberkahan baginya dan menjadi anugerah yang paling istimewa yang Allah berikan kepadanya. Alaysa Allahu bi'a'lama bisyakirin, bukankah Allah lebih mengetahui siapa dari hamba-hambanya yang bersyukur. Di situ para ulama menyebutkan anugerah yang terbesar bagi orang yang diberikan harta benda, kemudahan-kemudahan, itu adalah orang yang bersyukur kepada Allah. Orang yang paling pandai bersyukur kepada Allah. Kemudian Allah membagi sifat orang di dunia menjadi dua, syukur dan kufur. Dari sisi mendapatkan nikmat, Allah membagi sifat manusia di dunia dengan dua sifat, syukur dan kufur, atau mengingkari nikmat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai sifat syukur dan hambanya yang bersyukur. Allah membenci sifat kufur dan hambanya yang senantiasa ingkar. Allah mengatakan dalam surat Al-Insan ayat 3, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna hadainahu sabil, kami berikan jalan kepada manusia, jalan kehidupan. Ada di antara mereka yang bersyukur dan ada di antara mereka yang kufur. Jadi Allah membagi dua sifat manusia secara umum, syukur dan kufur. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat yang lain, surat Ibrahim, ya, ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada para nabi dan rasul, mendakwahi manusia supaya menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Sebaliknya, apabila dia kufur, mengingkari nikmat-nikmat Allah, adab Allah sangat pedih. Ya. Kemudian para ulama menjelaskan, di sini disebutkan bertambahnya keberkahan sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya berupa kebaikan dan kenikmatan itu dengan syukur. Keberkahan sesuatu yang didapat oleh seorang hamba, ya, ini bertambah kebaikannya, barokah. Apa sih barokah artinya, Pak Bu? Ziyadatul khair, bertambah kebaikannya.
Keberkahan itu adalah bertambah kebaikannya. Di antara sebab keberkahan adalah syukur. Ya, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah keberkahan nikmat tersebut, kebaikan nikmat tersebut. Wala in kafartum, apabila kalian ingkar, inna adabi lasyadid, maka adab Allah akan datang kepada orang tersebut, ya, dengan sifat yang pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terkadang, ini diantara beberapa makna yang tersimpan dalam ayat-ayat Allah ketika Allah mengatakan wasaufa yughnikumullahu min fadli insya'a. Wasaufa yughnikumullahu min fadlihi insya'a wa yaghfiru liman yasha' wa yatubullahu ala man yasha. Allah Subhanahu wa taala terkadang menjadikan orang itu kaya dengan sifat syukur. Allah memberikan kekayaan kepada seseorang karena orang tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat, akan menerima taubat seorang hamba bagi orang-orang yang bersyukur. Ya, ini disebutkan oleh sebagian para ulama, ya, Allah akan menerima taubat seorang hamba pun demikian karena hamba tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wasanajzil syakirin. Allah akan memberikan balasan yang baik kepada orang-orang yang bersyukur. Wasanajzis syakirin. Dalam surat Ali Imran ayat 145, Allah akan memberikan balasan yang baik bagi orang-orang yang bersyukur. Ya. Kemudian disebutkan bahwasanya iblis ketika mendatangi anak Adam untuk menyesatkan dari semua pintu-pintu, iblis menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 17, ya, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Iblis akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari sebelah kanan mereka, dari sebelah kiri mereka. Disebutkan dari depan mereka Allah jadikan, ya, dengan rahmatnya orang-orang yang bersyukur akan selamat dari godaan iblis. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Iblis mengatakan, wahai Allah, Engkau tidak akan mendapati mereka kebanyakan hamba-hamba yang bersyukur. Di sini para ulama menyebutkan ketika setan ingin menyesatkan seorang Bani Adam datang dari arah depannya. Para ulama menyebutkan datang dari arah depan membuat dia tidak beriman kepada Allah, kafir kepada Allah. Datang dari arah belakang disebutkan di antara keterangan para ulama, Allah membuat orang ini ragu-ragu dengan perkara akhirat. Orang ini ragu-ragu dengan perkara akhirat. Datang dari arah kanan, ya, di antara yang disebut oleh para ulama, Allah membuat dia ketika beramal niatnya karena pamer, ria, ujub, datang dari arah kanan. Ya, dia beramal soleh dari bentuknya, tetapi niatnya rusak, datang dari arah kanan. Datang dari arah kiri, ya, dia meninggalkan amal-amal soleh, datang dari depan, ya, hamba tersebut dijadikan orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Datang dari arah belakang, iblis menjadikan dia ragu-ragu dari perkara akhirat. Datang dari arah kanan,
iblis menjadikan orang tersebut beramal soleh, tapi niatnya bukan karena Allah. Datang dari arah kirinya, iblis menjadikan dia benci atau meninggalkan amal-amal soleh. Tidak suka dengan amal-amal soleh. Iblis akan datang dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Kemudian iblis mengatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari Bani Adam, anak Adam, orang-orang yang pandai bersyukur. Lihat Pak, artinya apa? Orang-orang yang diantaranya diselamatkan dari tipu daya setan, iblis, adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasanya sedikit sekali orang yang pandai bersyukur, sangat sedikit. Dan itu keistimewaan Pak. Kalau Allah menyebutkan sifat sedikit, kemudian di situ ada kebaikan atau pujian, berarti menunjukkan sifat itu istimewa. Dari sekian banyak orang di alam semesta ini, Allah menyebutkan sedikit. Ya, Allah menyebutkan dalam surat As-Saba ayat 13, ketika Allah mensifati hamba-hambanya, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Ini menunjukkan apa? Derajat tersendiri, keistimewaan tersendiri dari sifat syukur. Kemudian ya, tidaklah nabi, Pak. Di sini disebutkan oleh para ulama, tidaklah nabi ya itu mencapai ketinggian derajat munajat kepada Allah, derajat ibadah kepada Allah, kecuali memang nabi meniatkan semua amal ibadahnya dalam rangka bersyukur kepada Allah. Ini derajat yang paling tinggi. Derajat seorang ketika beribadah ingin menunaikan kesyukuran kepada Allah. Dijelaskan dalam hadis yang sahih ketika Nabi SAW sholat malam. Ini hadis yang sering disampaikan oleh para dai, para kiai, para ustadz, ketika menceritakan tentang sifat sholat malamnya Nabi SAW sampai kakinya bengkak. Kemudian dikatakan, ataf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, apakah engkau melakukan semua ini, beribadah kepada Allah sampai kakimu bengkak? Artinya menunjukkan apa? Nabi sungguh-sungguh ketika beribadah. Nabi serius ketika beribadah, tidak main-main. Apakah engkau melakukan hal ini ya Rasulullah? Ya, kami lihat kaki engkau bengkak karena lamanya berdiri sholat malam. Padahal dosamu sudah diampuni ya Rasulullah, baik yang awal maupun yang akhir. Engkau sudah dijamin masuk surga. Nabi sudah dijamin dosanya pasti diampuni, masuk surga. Ya, dan Nabi terjaga dari sifat dosa. Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura. Apakah tidak boleh aku menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah? Kalimat syakur menunjukkan ya, berlebih-lebihan dalam syukur kepada Allah. Kalau kita belajar bahasa Arab, kalimat syakur yang rumusnya fa'ul itu isim mubalaghah, menunjukkan sangat bersyukur kepada Allah. Ya. Tidaklah aku boleh menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Di sini para ulama menyebutkan ya, tingkat kenabian ketika beribadah adalah menunaikan rasa syukurnya kepada Allah. Ini yang perlu kita contoh, Pak. Ya, kita beribadah kepada Allah untuk menunaikan rasa syukur kita. La yudkhilu ahadukum amaluhu al-jannah. Tidak ada salah seorang di antara kalian amalnya memasukkan ke dalam surga. Bukan semata-mata amal yang memasukkan kita ke dalam surga.
illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi wa fadlihi, kecuali dengan keutamaan dan rahmat dari Allah orang bisa masuk surga. Pak, kalau kita muhasabah, introspeksi, kita lihat amalan kita sepertinya ibadah kita main-main, Pak. Kalau dibandingkan dengan ibadahnya orang-orang dulu, Pak, zamannya para sahabat, main-main. Mereka betul-betul siap mengorbankan harta jiwanya, ya, untuk meninggikan kalimat Allah. Ya, mereka disiksa karena keimanannya. Mereka rela, ya, berjihad, meninggalkan anaknya, keluarganya, istrinya, harta bendanya, berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Kayaknya kita ibadahnya main-main, ya. Walaupun begitu, kita berusaha, Pak. Kita menunaikan rasa syukur kita kepada Allah dengan ibadah yang kita lakukan, ya. Tidak ada orang masuk surga itu karena amalnya semata, tidak. Tetapi karena rahmat dari Allah, anugerah dari Allah. Di antara dari nama-nama Allah, Syakur. Allah Maha berterima kasih. Walaupun hambanya itu punya sedikit amal soleh, tapi ketika Allah punya rahmat dan karunia yang sangat besar, dan Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibunya sendiri, boleh jadi Allah akan berikan ampunan, Allah masukkan ke dalam surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun amal soleh itu sebab saja, pembuktian daripada keimanan. Iman kita itu dibuktikan dengan amal soleh. Kenapa kamu sholat? Karena saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini perintah Allah. Kenapa kamu puasa? Kenapa kamu berakhlak baik? Kenapa kamu ini dan itu dari perkara umur syariat? Karena saya beriman kepada Allah. Apa yang saya lakukan pembenaran dari keimanan saya. Ya. Tetapi di sini disebutkan di antara puncak daripada kesyukuran para nabi, menjadikan amal ibadah itu adalah menunaikan syukurnya kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan Allah kepada para nabi tersebut. Di dalam hadis yang masyhur, hadis yang terkenal dari Nabi SAW, ini bisa kita amalkan, Pak, hadis ini. Ini sering saya ulang-ulang juga. Hadis ini, innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulu aklah fayahmadu 'alaiha wa yashrabu syurbah fayahmaduhu Allah 'alaiha. Allah Subhanahu wa ta'ala ridho. Kalau Allah sudah ridho, semuanya beres. Allah ridho kepada para sahabat, semuanya beres. Di alam barzakh beres, di padang mahsyar beres. Ketika melewati sirat, insya Allah, ya, ada keselamatan. Ketika Allah ridho, semuanya beres. Tidak ada puncak, ya, dari sesuatu yang dicari wali-wali Allah kecuali keridhaan Allah. Kenapa? Karena kalau Allah sudah ridho, Allah ridho kepada akidahnya, Allah ridho kepada ibadahnya, Allah ridho kepada muamalahnya, semuanya beres. Surga, ya, kebaikan, keberkahan, selamat dari neraka, keselamatan dari semua tempat di akhirat. Ketika ditimbang amalnya, ketika berdiri pada mahsyar, di barzakh, semua, ya, ada jalan keselamatan dari Allah. Kan Allah ridho. Tidak mungkin Allah mengadab orang yang diridhoi oleh Allah, nggak mungkin. Allah ridho kepada seorang hamba apabila dia makan, dia memuji Allah. Apabila dia minum, dia memuji Allah. Ya, ini harus kita bawa sampai mati, Pak. Setiap kita makan dan minum, kita yakin bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah. Kita, ya, bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, sebagian salaf ketika makan, ya, dia baca Bismillah, ketika selesai dia baca Alhamdulillah. Atau setiap makan, memasukkan makanan ke mulutnya, dia mengucapkan Alhamdulillah berulang-ulang. Ya,
Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan keridhaan ini adalah pahala yang paling besar, balasan yang paling besar. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Taubah ayat 72, waridwanum minallahi akbar, dan keridhaan Allah itu adalah keutamaan yang paling besar. Ya, bagaimana kita membuat Allah ridho? Tadi dengan bersyukur kepada Allah. Setiap mendapatkan makanan, minuman, makanan dan minuman itu kan contoh, Pak. Contoh saja dari kenikmatan-kenikmatan Allah. Ya, yang kita punya banyak sekali. Yang tidak bisa dihitung. Banyak. Ya, makan dan minum ini contoh. Allah ridho kepada orang makan minum, kemudian memuji Allah. Yakin bahwasanya makanan dan minumannya datang dari Allah. Lisannya memuji Allah, menyanjung Allah, alhamdulillah. Kemudian apa? Sehatnya, waras dan bugarnya dipakai untuk beribadah kepada Allah. Nanti hamba tersebut sudah menunaikan rukun-rukun syukur. Jadi 3 tadi disebut rukun syukur. Mengimani dengan hati bahwasanya nikmat tersebut dari Allah. Ya, kemudian memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian athar atau pengaruh nikmat tadi dipakai untuk beribadah kepada Allah. Ini rukun daripada kesyukuran. Kemudian di sini disebutkan dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz mengatakan qayyidu ni'amallahi bisyukrillah. Umar bin Abdul Aziz mengatakan qayyidu, ikatlah nikmat-nikmat Allah dengan rasa syukurmu kepada Allah. Jadi apa? Syukur itu mengikat nikmat, tidak akan lepas. Umar Abdul Aziz mengatakan qayyidu ni'mallahi bisyukrihi. Ikatlah nikmat-nikmat Allah itu dengan rasa syukur. Niscaya nikmat itu akan senantiasa terjaga. Ya. Kemudian disebutkan Ibnu Abi Dunya dari Ali bin Abi Thalib annahu qala li rajulin min Hamdan. Ada seorang datang kepada Ali bin Abi Thalib dari daerah Hamdan. Satu daerah antara Mekah dan Madinah. Ali bin Abi Thalib mengatakan inna ni'mata musilatun bisyukr wa syukru yata'allaqu bihi wa huma maqrunani fi qarnin falan yanqati an mazidu minallahi hatta yanqati asyukru minal abdi. Sesungguhnya kenikmatan itu terikat, tertahan, dipenjara dengan kesyukuran. Apabila seseorang itu terputus dari rasa syukur, maka nikmat itu juga akan diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih sama dengan tadi. Jadi kesyukuran itu diikat dengan nikmat, dan nikmat diikat dengan kesyukuran. Kalau talinya dipotong, maka lepas nikmat tersebut. Kemudian di sini disebutkan dari Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, akthiru min dzikri hadhihi ni'am. Perbanyaklah oleh kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang kalian peroleh. Fa inna dzikruha syukrun, sesungguhnya mengingat nikmat-nikmat Allah yang kita peroleh itu adalah salah satu bentuk kesyukuran. Alhamdulillah hari ini saya usahanya lancar. Alhamdulillah hari ini saya sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini ya saya bisa menunaikan kewajiban saya. Alhamdulillah pada hari ini semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian, orang yang berbaik sangka kepada Allah senantiasa bersyukur. Ini diantara ciri seorang itu berbaik sangka kepada Allah, dia bersyukur dimanapun dia berada. Insya Allah saya
calon penduduk surga. Insya Allah saya selamat di akhirat. Insya Allah anak-anak saya berkah. Insya Allah hidup saya penuh dengan kebaikan. Jadi apa? Sifat syukur ini adalah satu di antara tanda-tanda orang itu berbaik sangka kepada Allah. Makanya Nabi tidak pernah mengatakan kecuali dengan kebaikan. Alhamdulillah ala kulli hal. Aku bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, ya, dalam setiap keadaan. Jadi rasa syukur ini diantara tanda seorang itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin Pak? Insya Allah kita penduduk surga. Yang penting tidak syirik. Karena kesyirikan itu yang menjadi penghalang masuknya surga. Kita tidak syirik, kita tidak membunuh, ya, kita tidak merampok, kita berusaha untuk senantiasa taat kepada Allah. Ya, betul kita punya dosa-dosa, betul. Kita tidak pungkiri kalau kita punya dosa. Tetapi kita berbaik sangka kepada Allah selama kita, ya, punya kuncinya surga, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kita menjaga rukun iman, rukun Islam, insya Allah kita penduduk surga. Kita berbaik sangka kepada Allah, yakin. Ya, makanya ketika di sini disebutkan orang yang mau dicabut nyawanya dalam keadaan sakaratul maut, yang dikedepankan adalah baik sangkanya kepada Allah dan takut akan dosa-dosanya. Ketika seorang mau dicabut nyawanya, yang dikedepankan ketika dia nanti dalam kondisi seperti itu, berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, betul dosa-dosa saya banyak, saya khawatir dosa-dosa saya menjerumuskan saya ke neraka, saya minta ampun ya Allah, tetapi saya yakin rahmat-Mu lebih luas daripada adab-Mu. Saya pasti Engkau rahmati. Kenapa? Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kandung kita sendiri. Makanya para salaf mengatakan, aku sangat bahagia setelah mengetahui, ya, nasibku nanti di tangan Allah. Kalau seandainya nasibku di tangan ibu saya, pasti saya yakin ibu saya merahmati. Apalagi di tangan Allah. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu kandung kepada anaknya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ya, ketika Nabi SAW melihat seorang ibu setelah keadaan berperang, anaknya hilang, dicari-cari, anaknya diambil, ya, dipeluk, ya. Setelah dicari di mana-mana dengan letih, lelah, susah payah, kemudian Nabi mengatakan, "Atarihatun hadhihi waladaha finnar?" Kira-kira tega enggak ibu ini melemparkan anaknya ke neraka? Lihat, tega enggak ibu ini melemparkan anaknya ke neraka? Ya Rasulullah, bagaimana dia tega melemparkan anaknya ke neraka? Dia cari-cari anaknya, dia peluk anaknya, ya, dia sayang anaknya, enggak akan tega. Kemudian Nabi mengatakan, "Lallahu arhamu min hadhihi biwaladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya yang beriman daripada ibu ini kepada anaknya. Nabi ingin menunjukkan bagaimana besarnya sayangnya Allah kepada hambanya, lebih daripada ibu kandung kepada anaknya sendiri yang sangat dicintainya. Dalam keadaan sakaratul maut, ini yang kita kedepankan. Betul dosa kita banyak, tetapi rahmat Allah, sayangnya Allah kepada kita melebihi daripada sayangnya ibu kita kepada kita sendiri. Kemudian di sini disebutkan ketika Hasan Al-Basri menafsirkan ayat fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maksudnya adalah orang itu memperbanyak ucapan alhamdulillah atas nikmat yang dia peroleh. Alhamdulillah. Atau digabung ya Pak ya dengan kalimat yang saya ajarkan tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalimat mengumpulkan semuanya. Semua pujian ada dalam kalimat itu. Tidak usah bingung-bingung. Karena memuji Allah itu harus dengan cara yang Allah kabarkan kepada Nabi. Di antara cara kita menyanjung Allah, kita kan tidak seperti orang-orang Nasrani di gereja Pak, nyanyi-nyanyi memuji Allah, tidak. Atau dengan mantra-mantra, enggak. Kita memuji Allah dengan kalimat yang Allah ajarkan kepada Nabi dan para malaikat. Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih, ahabbul kalam ilallahi arba.
Perkataan yang paling dicintai Allah itu 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dikirnya para malaikat pun sama. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Dikirnya para malaikat. Ya. Jadi kita memuji Allah dengan kalimat yang Allah ajarkan kepada Nabi dan para malaikat. Bukan ngarang-ngarang. Dengan kalimat tadi. Ya. Coba lihat kita ketika sholat, ketika kita berdiri baca Quran, itu mengingatkan bagi kita. Ruku, subhanallahil azim. Sujud, subhana rabbiyal a'la. Di antara dua sujud berdoa, tasyahud berdoa. Ya, makanya di langit itu ada malaikat yang sujud, yang ruku itu memuji Allah dengan mengatakan subhanallah. Dalam riwayat subhanallah wa bihamdi. Jadi kita menyamai ibadahnya malaikat dengan ruku dan sujud. Apa yang dibaca? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Menunjukkan apa? Kalimat tersebut adalah kalimat pujian. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun apabila kalian mendapatkan nikmat dari Rabbmu Allah Subhanahu wa taala, fahaddits, maka perbanyak rasa syukurmu dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Barakallahu fikum. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi motivasi buat saya sendiri dan menjadi pengingat bagi para bapak ibu semuanya untuk senantiasa istiqomah menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ada 4 hadiah ya. Ya, saya mulai dari bapak-bapak dulu. Apa pengertian syukur, Pak? Silakan yang bisa jawab. Apa pengertian syukur? Apa pengertian syukur, Pak? Ya, silakan, Pak. Sebutkan. Sebutkan nama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Didi Setiawan, anak ayah dari Krisna Zahira dan Sofia. Pak Budi ya? Didi. Pak Didi. Ya. Silakan Pak Didi. Syukur artinya memuji Allah atas semua nikmat yang Allah berikan yang berupa kebaikan-kebaikan kepada hambanya. Sifat syukur ini mencakup 3. Itu saja Pak, cukup. Silakan Pak. Baik, pertanyaan buat ibu-ibu. Yes. Tafsir daripada fa'amma binikmati rabbika fahaddits yang tadi saya sebutkan, menukilkan dari penjelasan Hasan Al-Basri. Silakan Bu. Fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Silakan Bu. Yang bisa menjelaskan. Ayo. Tadi saya sudah sebutkan tadi itu. Menukil pendapat Hasan Al-Basri. Bagaimana menafsirkan ayat tadi? Fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Bisa disebutkan nama dan bukti. Dengan mengucapkan rasa syukur, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah firbil alamin. Kapan? Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah. Baik. Silakan Bu. Dari siapa, Bu? Ini siapa Bu namanya? Yuyun Bu Yuyun. Silakan Bu Yuyun. Dari orang tua dari dari Ummu Naura. Ummu Naura. Baik, dari bapak-bapak. Tadi saya sudah menyinggung poros 3 atau 3 rukun dari syukur. Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Dengan siapa Pak? Pak Andri. Silakan Pak Andri. Wali Santri Lima. Ya, silakan Pak. Yang pertama, mengimani, meyakini bahwa semua nikmat yang diberikan dari Allah. Iya. Hati. Ya. Dan yang kedua, mengucapkan alhamdulillah itu sebagai syukur lisan, dan yang ketiga membuat kebaikan sebagai syukur Anggota. batin. Ya, silakan. Ya, terima kasih.
Terakhir ibu-ibu ini, kenapa sifat syukur ini istimewa di sisi Allah? Sebutkan 2 alasan. Tadi saya sudah banyak menyebutkan. Kenapa sifat syukur ini istimewa di sisi Allah? Merupakan sifat yang sangat unggul di sisi Allah. Ya ibu itu, silakan. Pak, itu ada ibu. Mana tadi itunya? Iya, ada di sana. Kenapa sifat syukur ini begitu istimewa? Disebutkan dengan banyak redaksi ayat dalam Al-Quran. Yang pertama, syukur itu anugerah yang terbesar dari Allah. Ya, betul. Yang kedua, hanya sedikit orang yang memilikinya. Baik, terima kasih. Ya, sebutkan nama Ibu siapa, Bu? Ummu Zubair. Ummu Zubair. Ya, silakan Ummu Zubair. Ini Pak. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas tausiahnya Ustaz Arif. Dan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang tadi sudah tap QR code, nanti diharapkan untuk bisa tap ulang. Khawatir ada beberapa data yang belum terekam. Bisa tap di belakang sebelum masuk ke halaman arsip. Tap ulang sekalian belajar ngetek. Kalau untuk bapak, kalau di belakang susah, tap di plasma. Ya, kenapa kita lakukan absen? Pertama adalah untuk data, yang kedua untuk penilaian keaktifan orang tua, terus termasuk sama ketika ayah, bunda, abi, umi menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh pemateri, itu juga termasuk misalnya akan dimasukkan ke dalam penilaian, jadi termasuk ke dalam keaktifan. Jadi diharapkan nanti ke depannya kita bisa lebih semangat lagi belajar, kemudian semangat aktif di kajian-kajian atau kegiatan STQ Riyadhus Shalihin. Barakallahu fiik.